Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini saya di endorse. Di luar angkasa itu ada banyak sekali satelit, dan di antara satelit-satelit itu ada yang difungsikan sebagai stasiun luar angkasa yang dihuni oleh manusia. Selama ada manusia itu pasti ada WC-nya, dan selama ada WC biasanya akan ada speed tank. Nah, speed tank di stasiun-stasiun antariksa itu diganti secara berkala, didatangkan speed tank dari bumi, kemudian yang lama dibuang, dijatuhkan biasanya di sebuah titik yang kita kenal sebagai Point Nemo. Nah, bentuk dari speed tank jatuh itu mirip bintang jatuh kalau terlihat dari jarak jauh, sehingga kan banyak di antara kita ya, sebagian para penganut pagan itu kalau ada bintang jatuh kita langsung berdoa atau gimana gitu ya, berharap bahwa bintang jatuh itu akan mengabulkan doa kita. Ternyata bintang jatuh itu tidak semuanya benar-benar bintang jatuh, tapi bisa juga speed tank jatuh. Jadi kan lucu juga manusia itu berdoa pada speed tank jatuh. Tetapi ya, maksud saya menceritakan ini adalah bahwa secara esensial inilah yang dimaksud dengan UFO. Apa itu UFO? Benda terbang yang tidak teridentifikasi. Artinya semua hal yang terbang dan kita tidak mengetahui apa sesungguhnya dia, maka dia disebut sebagai UFO. Bisa dimulai dari speed tank jatuh, kresek terbang, sampai benar-benar makhluk luar angkasa. Meskipun nampak receh, tetapi di situ kan ada unidentified-nya, ada sesuatu yang tidak terjelaskannya, dan itulah yang akhirnya membuat UFO itu diperlakukan dengan sangat serius. Misalkan Amerika Serikat itu memiliki sebuah proyek namanya Proyek Buku Biru. Amerika Serikat akan mencari informasi tentang seluruh penampakan atau laporan penampakan yang disampaikan oleh warga, kemudian mereka kumpulkan dalam sebuah buku besar yang namanya Buku Biru itu. Ada jutaan laporan yang kemudian dicatatkan, hasilnya adalah sekitar 86% menunjukkan bahwa orang itu salah lihat, benar-benar salah identified. Seperti yang tadi itu, speed tank jatuh dikatain UFO, atau kresek terbang dikatain UFO, Ultraman terbang dikatain UFO, dan sebagainya. Kemudian sekitar 1,5% itu muncul dari pelaporan-pelaporan orang yang mengalami gangguan jiwa atau kena stres atau karena misalkan skizofrenia dan sebagainya. Kemudian sekitar 8% itu muncul gara-gara hoax, kebohongan. Jadi dari jutaan pelaporan itu menyisakan 4%, sekitar 4-5% yang benar-benar misterius, dan di antara yang benar-benar misterius itu kita terbuka kemungkinan bahwa itu memang makhluk luar angkasa atau makhluk yang semacam itu yang sedang mengendarai pesawat. Tetapi ngomong-ngomong soal itu, kenapa juga itu disebut sebagai atau kita simpulkan sebagai makhluk luar angkasa? Kan selain kesimpulan itu kita bisa membuka 6 kemungkinan yang lain, misalkan bahwa dia itu adalah makhluk bumi, tetapi makhluk dari peradaban yang lain, misalkan dari dalam perut bumi, seperti yang dipercayai oleh Edmund Halley misalkan, atau bahwa itu sesungguhnya bukan berasal dari luar angkasa, tapi dari peradaban-peradaban kuno di Indonesia yang bersembunyi di satu tempat tertentu, misalkan Lemuria atau Atlantis gitu ya, yang bersembunyi di dasar laut. Karena penampakan-penampakan UFO juga banyak yang menunjukkan bahwa dia berasal atau kembali ke perairan, atau bisa juga itu adalah makhluk dari dimensi yang lain, siapa yang tahu, atau itu juga bisa saja manusia bumi tetapi berasal dari masa depan. Bisa juga itu adalah yang oleh nenek moyang kita itu dianggap sebagai dewa-dewi, atau bisa aja itu adalah makhluk gaib, bisa malaikat, bisa setan, bisa jin, dan lain sebagainya. Nah, di antara begitu banyak kemungkinan-kemungkinan itu, kenapa kita selalu atau dunia selalu menganggap bahwa unidentified flying object itu atau sesuatu yang terbang itu harus berasal dari luar angkasa? Mari kita cek catatan sejarah dan kita buka kemungkinan-kemungkinan selain dari kemungkinan yang pertama itu bahwa dia adalah makhluk dari luar angkasa. Saya harus katakan Baraya bahwa penampakan UFO itu dilaporkan sejak awal manusia memiliki peradaban. Jadi ketika manusia pertama kali menulis atau ketika manusia pertama kali melukis, maka dia juga menulis dan melukis tentang makhluk-makhluk yang tidak dikenal yang mungkin saja kita identifikasi sebagai UFO. Misalkan 200 tahun sebelum Masehi, ada orang Romawi yang menulis dalam sastranya yang menyebutkan bahwa suatu kali di musim dingin dia melihat kapal laut tetapi terbang di langit dan bercahaya atau berkilauan. Kemudian masih di Romawi sekitar 74 tahun sebelum Masehi, itu juga ada seorang yang mengatakan bahwa
Dia melihat ada sebuah bintang yang bintangnya itu pecah, beberapa pecahannya jatuh ke bumi, tapi udah sampai ke bumi naik lagi, terbang lagi sebagai cahaya dan sebagainya. Laporan-laporan semacam ini memenuhi catatan-catatan kuno masyarakat global. Bahkan misalkan di dalam hadis Bukhari itu ada Usaid bin Hudair. Ini pernah kita bahas ya. Usaid bin Hudair tiba-tiba ya, di suatu malam menemukan si kudanya itu berjingkrak gak karuan, loncat ke sana ke sini. Setelah dia cek, ternyata di atas kuda itu ada payung, ada awan berbentuk payung yang dikelilingi oleh lampu-lampu warna-warni. Nah, tetapi catatan-catatan yang semacam itu tidak pernah oleh orang-orang masa lampau itu dikait-kaitkan dengan makhluk luar angkasa. Mereka menyebutnya biasanya itu adalah malaikat, atau itu adalah iblis, atau itu adalah makhluk gaib, atau makhluk dari dimensi yang lain dan sebagainya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpikir bahwa itu adalah makhluk luar angkasa. Kemudian kita cek lagi misalkan 14 April tahun 1561 di Nuremberg, Jerman, itu warga baru bangun tidur sekitar jam 6 atau jam 5 pagi, tapi mungkin musim panas pada waktu itu, jadi mataharinya sudah terbit. Tepat di arah matahari itu, mereka melihat ada dua gerombolan benda-benda terbang. Gerombolan pertama itu adalah benda-benda yang bentuknya segitiga, bulat, dan lonjong yang berwarna merah darah. Dan gerombolan yang kedua yang mengitarinya itu adalah gerombolan yang bentuknya kurang lebih sama, tetapi warnanya hitam atau hitam kotor, hitam kelabu, hitam jelek gitu. Nah, warga melihat itu semua, menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan kebingungan apa sesungguhnya mereka itu. Tak lama kemudian, benda-benda itu mulai saling serang, mulai saling berkelahi dengan tongkat-tongkat cahaya, dengan tombak-tombak cahaya, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi selama sekitar 1 jam. Disebutkan di sana bahwa lambat laun satu demi satu di antara mereka mulai berjatuhan, dan ketika satu di antaranya jatuh itu menghasilkan bola api yang sangat besar, dan seterusnya sampai akhirnya pertarungan itu benar-benar membuat mereka semua lelah dan semuanya pergi. Nah, ini adalah catatan yang ditulis oleh orang Jerman tahun 1500-an, dan kemudian orang Swiss 5 tahun kemudian juga menceritakan bahwa di langit mereka di sekitaran matahari itu juga terjadi kejadian yang sama dalam artian bahkan detail-detailnya pun sama, tentang dua kelompok benda terbang, yang satu warna merah darah, yang satu warna hitam kotor, saling berkelahi di angkasa. Nah, apa sesungguhnya ini? Tetapi orang-orang pada waktu itu juga tetap saja menyebut bahwa itu bukan makhluk luar angkasa. Itu adalah pertanda dari Tuhan untuk memberikan kesadaran kepada manusia dan seterusnya. Sampailah kemudian di abad 20. Nah, di sini ada satu kisah yang lucu yang saya pikir bisa dijadikan sebagai sebuah momentum. Benar-benar lucu karena pada tahun 1938, pada waktu itu masyarakat di Amerika Serikat masih menggunakan radio sebagai alat komunikasi massal yang paling diandalkan. Itu di situ ada sandiwara radio jam 8 malam. Si penyiarnya menyatakan, "Selamat datang di sandiwara radio bla 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 bla. Kami sekarang akan menceritakan tentang sebuah kejadian yang sangat mengerikan, yaitu di Mars ada sebuah ledakan yang sangat besar, begini begitu, yang itu adalah awal mula dari invasi dari makhluk Mars datang ke bumi." Nah, ini kemudian ketika makhluk-makhluk Mars ini datang ke bumi, dia menghancurkan ini, dia sudah datang ke situ dan membunuh 7.000 orang, dia sudah datang ke sini dan bla bla bla. Bersiap-siaplah kalian karena invasi ini sudah benar-benar bisa menghancurkan, bahkan pasukan-pasukan nasional Amerika Serikat tidak bisa menahan mereka semua. Gempuran mereka begitu dahsyat, bla 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 bla, dan seterusnya. Di luar dugaan, ini benar-benar membuat panik masyarakat Amerika Serikat pada waktu itu. Jalanan tiba-tiba macet karena begitu banyak orang yang ingin mengungsi segera ke pedesaan dan ke hutan-hutan karena mereka percaya bahwa memang alien itu benar-benar ada dan menyerang bumi. Banyak orang yang menggedor-gedor kantor kepolisian, kemudian minta perlindungan. Ada yang datang ke tentara, kemudian minta perlindungan. Ada yang datang ke gereja, ada kebaktian gitu, digedor-gedor. "Woi, keluar semua, kita sedang diinvasi oleh alien, cepetan pergi menyelamatkan diri," dan lain sebagainya. Ada orang yang datang ke kantor PLN, gedor-gedor, "Itu cepat matikan lampunya, alien datang ke sini." Padahal itu dongeng.
Itu ternyata muncul gara-gara dua alasan yang sangat sederhana. Yang pertama adalah bahwa kebanyakan orang-orang Amerika Serikat yang panik itu tidak mendengarkan siaran radio itu sejak awal. Jadi pembukaan bahwa ini adalah sandiwara radio. Nah, pembukaan yang itu mereka melewatinya. Dan yang kemudian yang kedua itu adalah bahwa konsepsi tentang UFO sebagai makhluk luar angkasa itu sudah diterima dengan baik di sana. Nah, kenapa juga itu UFO itu harus sama dengan alien, makhluk dari luar angkasa? Pertama, karena pada waktu itu lagi booming tentang angkasa luar. Jadi teknologi-teknologi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia secara umum pada waktu itu sudah menyatakan bahwa planet-planet di luar bumi itu memungkinkan adanya kehidupan. Tetapi teknologi-teknologi di masa lalu juga tidak bisa memberikan penjelasan atau konfirmasi bahwa Mars itu tidak bisa dihuni oleh makhluk cerdas dengan kemampuan yang begini begitu. Tetapi apa boleh buat, karena manusia Amerika Serikat itu memang masih awal-awal menjadi rasional, mereka ketika berhadapan dengan cerita-cerita UFO, mereka tidak menjadikan itu sebagai cerita tentang alam gaib, dimensi lain, atau dan sebagainya, tetapi mereka percaya bahwa itu berasal dari makhluk luar angkasa. Ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita sadari bahwa memang kepercayaan bahwa UFO itu berasal dari luar angkasa itu muncul bersamaan dengan penguasaan kita atas teknologi modern. Tetapi, nah ini ada perkembangan berikutnya ya, namanya juga sejarah kepercayaan manusia. Cerita tentang bahwa UFO itu adalah makhluk luar angkasa itu kemudian disandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tadi saya sebutkan, bahwa kemungkinan saja dia adalah makhluk gaib, atau berasal dari dimensi yang lain, atau berasal dari masa depan, atau dia adalah hasil dari peradaban manusia di masa lampau dan sebagainya. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini kemudian disatukan lagi dan akhirnya menjadi lebih populer lagi. Siapa yang mempopulerkannya? Itu ada dua orang. Yang pertama itu adalah von Daniken atau Erich von Daniken yang menulis Chariot of Gods pada tahun 1968, yang dia sebutkan kurang lebih dalam bukunya itu adalah bahwa dia telah berkeliling ke seluruh dunia dan menemukan bekas-bekas arkeologis yang tak terbantahkan yang menjelaskan bahwa alien berkontribusi atau terlibat terhadap kebudayaan manusia. Di Mesir dia melihat ada bentuk-bentuk alien, dia melihat ada peninggalan-peninggalan alien, di suku Maya, suku Inka. Pokoknya di seluruh dunia dia menemukan bahwa ada banyak sekali campur tangan alien, makhluk luar angkasa, yang kemudian dia simpulkan bahwa alien itulah yang kemudian menginspirasi manusia untuk percaya pada dewa-dewi. Jadi Chariot of God atau kereta kudanya Tuhan itu yang dilihat oleh orang-orang zaman dulu, atau cahaya-cahaya yang dianggap itu adalah perwujudan Tuhan atau perwujudan dewa-dewi dan sebagainya, itu adalah alien sesungguhnya. Itu sebuah teori dari Erich von Daniken yang kemudian disebut sebagai pseudo-arkeologis atau pseudo-science. Tetapi sekitar 8 tahun kemudian, itu ada tokoh yang lebih berpengaruh lagi terkait dengan teori bahwa alien itu adalah kita-kita sendiri, atau bahwa dia adalah dewa dari masa lalu dan orang dari masa depan dan sebagainya. Nama tokohnya itu adalah Zecharia Sitchin. Dalam banyak sekali bukunya, dan kemudian buku-bukunya itu juga diterbitkan dalam begitu banyak bahasa, puluhan, 25-30 bahasa. Apa isinya? Dia tidak harus keliling ke seluruh dunia, dia fokus kepada kebudayaan Mesopotamia, yang dia sebut bahwa kebudayaan Mesopotamia adalah kebudayaan paling tua di bumi, dan itu dimulai dari ketika makhluk-makhluk luar angkasa datang ke bumi, kemudian dia merekayasa Homo erectus yang ada di bumi, manusia purba, merekayasanya untuk menjadi budak mereka, dan akhirnya terciptalah yang namanya Homo sapien pertama yang disebut sebagai Adam. Jadi Adam dan Hawa itu dibuatnya oleh oleh alien yang membuat rekayasa genetik terhadap Homo erectus. Saya sebut ini jauh lebih berpengaruh karena bahkan sebagian kepercayaan-kepercayaan Jepang pun percaya terhadap hal ini, dan kemudian dikembangkan oleh Marvel. Jadi kalau Baraya kenal dengan Celestial, kemudian Eternal, kemudian Thanos, kemudian Avenger dan lain sebagainya, termasuk juga Captain Marvel, dan ada orang-orang yang bisa, yang kelihatannya sihir kayak Doctor Strange gitu, tapi kekuatannya adalah gini, atau ada makhluk, ada peradaban-peradaban lain yang ada di bumi tetapi tidak dikenal, misalkan Wakanda dan sebagainya. Nah, pokoknya alur besar cerita dari Marvel Studio itu dimulainya dari buku-buku karya Zecharia Sitchin.
yang berupaya untuk menggabungkan seluruh kemungkinan-kemungkinan bahwa UFO itu memang benar berasal dari ruang angkasa, tapi bukan hanya itu, bahwa dia juga adalah dewa, bahwa dia juga adalah jin, bahwa dia juga mewakili kehidupan dari masa lalu manusia, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi begini Baraya, kalaupun jawabannya itu adalah bahwa itu adalah makhluk luar angkasa yang memberikan kontribusi terhadap peradaban manusia dalam sejarah dan sebagainya, oke, kalaupun itu benar, maka kita harus membuka kemungkinan yang lain, yaitu atau membuka pertanyaan yang lain seputar hari ini. Apakah mereka jahat? Apakah mereka berniat untuk menghancurkan peradaban manusia? Sama seperti di film MCU yang terbaru itu. Apakah kemudian mereka itu kemudian bersimpati terhadap manusia? Kenapa selama ini mereka tidak nampak, tidak terlihat? Atau jangan-jangan mereka itu selama ini terlihat sama kita, tetapi kita tidak sadar. Karena kita sudah berbaur, mereka menyamar dengan baik dan sebagainya. Atau ada kemungkinan yang lain bahwa mungkin saja ternyata pemerintah-pemerintah di seluruh dunia pada waktu ini tuh sadar bahwa mereka itu ada, dan mereka bikin konspirasi bahwa mereka itu sudah berkomunikasi satu sama lain, bahkan bekerja sama, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Bisakah juga seperti itu? Tapi itu kemungkinan-kemungkinannya, dan kemungkinannya bisa menjadi sangat banyak. Tapi ada satu kemungkinan yang secara sains itu terkonfirmasi, yaitu bahwa kitalah yang sesungguhnya alien. Dalam artian begini, ada satu teori dan ada satu hipotesis yang menjelaskan bahwa kita ini tidak berasal dari bumi. Bisa saja kita memang benar-benar ditempatkan oleh manusia yang sesungguhnya manusia di bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Baraya bisa lihat tubuh kita. Baraya merasa janggal nggak? Di bumi ini seluruh makhluk hidup bisa hidup dengan sangat baik tanpa merekayasa apapun, karena tubuhnya memang sudah didesain untuk kehidupan di bumi. Tetapi manusia tidak. Kalau manusia tidak menciptakan teknologi ini dan itu, maka mereka tidak bisa bertahan hidup di bumi. Karena kondisi tubuh manusia, misalkan yang kurang bulu sehingga tidak bisa bertahan dari suhu dingin dan sebagainya, itu mendorong mereka untuk menciptakan atau merekayasa teknologi. Seandainya manusia memang tidak bisa merekayasa teknologi, maka manusia tidak bisa hidup di bumi. Nah, kenapa seperti itu? Ada sebuah hipotesis yang menjelaskan karena kita memang tidak didesain untuk hidup di bumi. Tubuh-tubuh kita itu tidak didesain untuk hidup di bumi. Kita berasal dari luar angkasa. Kita adalah alien yang tanpa sadar hidup di sini. Makhluk-makhluk asli yang ada di bumi itu adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthal, dan sebagainya. Dan itu semua sudah disingkirkan untuk menjadikan kita hidup di muka bumi ini sebagai khalifah. Apakah seperti itu? Ya, itu sekali lagi adalah kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemudian Baraya menjelaskan secara tergesa-gesa jawabannya, maka muncullah teori konspirasi. Oke, Baraya, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.